Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kembali kegiatan mentoring kita setiap hari Jumat, meskipun dalam keadaan di rumah aja ya. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga kita tetap menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan tajwid. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan hukum bacaan nun sukun atau tanwin ya. Jadi hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini ada 5. Yang pertama yaitu hukum izhar, yang kedua hukum bacaan idgham bi gunnah, yang ketiga hukum bacaan idgham bila gunnah, yang keempat hukum bacaan iqlab, yang kelima hukum bacaan ikhfa. Jadi yang pertama dulu saya jelasin ya tentang hukum bacaan izhar. Jadi hukum bacaan izhar itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kho, maka dibaca jelas seperti contoh berikut ini. Yang pertama, huruf lam tasdid berharokat doma bertemu dengan huruf hamzah. Jadi cara membacanya seperti ini. Kullun amana. Jadi harus jelas. Kullun amana. Begitu juga dengan yang kedua, seperti ini. Man a'to. Man a'to. Nah, jadi nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Oke. Berikutnya yang kedua, hukum bacaan idgham bi gunnah. Jadi hukum bacaan idgham bi gunnah itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, na, ma, dan waw, maka cara membacanya dimasukkan dengan gunnah dengan tempo yang dipanjangkan seperti contoh. Yang pertama cara membacanya seperti ini ya. May ya'mal. May ya'mal. Nah, jadi nun sukun bertemu dengan huruf ya. Bacanya bukan man ya'mal, jadi may ya'mal. Nah, jadi dimasukkan dengan gunnah dengan tempo yang dipanjangkan. Nomor 2 juga seperti itu. Huruf ro berharokat fathatain bertemu dengan huruf ya. Jadi seperti ini cara membacanya. Khairon yarah. Nah, jadi bukan khairon yarah tapi khairon yarah. Nah, dimasukkan dengan gunnah dengan tempo yang dipanjangkan. Oke, berikutnya. Yang ketiga, hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari lam dan ro, maka cara membacanya dimasukkan tanpa gunnah, kebalikannya dari idgham bi gunnah tadi. Jadi seperti contoh berikut ini. Yang pertama, cara membacanya seperti ini. Mil labanin. Nah, jadi langsung dimasukkan ke huruf lam. Bukan min labanin tapi mil labanin. Nah, jadi langsung masuk ke huruf lam tanpa gunnah. Yang kedua juga seperti itu. Mil ladunhu. Nah, mil ladunhu. Seperti itu. Oke, berikutnya. Yang keempat, hukum bacaan iqlab. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi hanya bertemu dengan huruf ba. Jadi cara membacanya diubah menjadi mim dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ya, seperti contoh berikut ini. Yang pertama, amba'aka. Nah, amba'aka. Nah, jadi nun mati bertemu dengan huruf ba. Jadi bukan anba'aka
Tapi amba'aka dengan tempo gunnah ya, yang dipanjangkan. Sama nomor 2 juga. Alimum bima, bukan alimun bima, salah. Tapi alimum bima. Nah, seperti itu.